Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Anthony Robbins yang berjudul Awaken the Giant Within. Jadi judul ini berbunyi membangunkan raksasa yang tertidur di dalam diri manusia. Jadi kata Anthony Robbins dalam bukunya bahwasannya di dalam diri setiap manusia itu ada sebuah raksasa. Jadi ada sebuah kekuatan besar dalam diri manusia yang mana diilustrasikan oleh Anthony Robbins di dalam bukunya sebagai raksasa. Ya. Saya juga tidak tahu mengapa Anthony Robbins mengilustrasikan hal tersebut sebagai raksasa. Yang pada intinya ada kekuatan besar di dalam diri manusia. Yang mana kekuatan besar ini yang akan menjadi dasar, yang akan menjadi kerangka, yang akan menjadi dasar terhadap setiap manusia untuk mencapai impiannya, untuk mewujudkan cita-citanya, untuk menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Maka Anthony Robbins menggambarkan sebuah kekuatan besar, bagaimana cara mencapai seluruh atau setiap apa yang kita cita-citakan dengan kekuatan besar ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dalam diri manusia ini yang dimana sesuatu ini memiliki power, has a big power jadi memiliki kekuatan besar dalam menentukan hidup kita. Jadi sampai-sampai dituliskan oleh Anthony Robbins sebagai atau diilustrasikan sebagai raksasa. Namun sangat disayangkan bahwasannya kekuatan besar ini banyak manusia yang tidak menyadari. Banyak manusia yang tidak mencoba untuk menggunakan kekuatan besar ini. Maka Anthony Robbins mengilustrasikan bahwasannya ada raksasa yang sedang tertidur di dalam diri manusia. Memang betul Jadi kekuatan besar ini tidak dimaksimalkan kegunaannya oleh kebanyakan manusia, dan itu hanya sebagian kecil yang menggunakan kekuatan besar ini. Makanya dikatakan oleh Anthony Robbins, raksasa itu sedang tertidur. Maka ditulislah buku Bangunkan Raksasa yang Sedang Tertidur. Di dalam buku lain yang berjudul Terapi Berpikir Positif yang ditulis oleh Dr. Ibrahim El-Fiqi, di mana beliau menceritakan sebuah kisah di mana ada seorang anak yang mendapatkan atau menemukan sebutir intan di pinggir pantai. Lalu ada seorang dewasa yang melihat anak itu menemukan intan. Maka si orang dewasa ini menanyakan kepada si anak tersebut, maukah engkau menukarkan intan tersebut dengan satu biji atau satu buah gula-gula atau satu buah permen Maka si anak ini yang namanya juga anak-anak, maka serta-merta dia menjawab, saya mau om. Tidak mungkin seperti itu jawabannya. Maka ditukarlah satu permen itu dengan intan yang harganya luar biasa. Nah, sekiranya mungkin anak ini mengetahui bahwasannya harga intan ini luar biasa, maka mungkin dia tidak akan menukarnya. Tetapi karena anak ini tidak mengetahui makna atau hakikat daripada atau harga kualitas daripada sebutir intan, maka dia dengan serta-merta memberikan saja sebutir intan tersebut. Padahal sebutir intan mampu membeli ribuan bahkan jutaan permen dia bisa miliki. Tetapi karena anak ini tidak mengetahui hakikat daripada intan tersebut, maka dia rela menukarkan hal tersebut. Nah, itulah juga yang terjadi pada sebagian besar kita. Kita rela menukarkan, kita rela mengabaikan kekuatan besar dalam diri kita ini dengan sesuatu yang bisa dikata harganya itu tidak seberapa. Banyak orang yang terfokus, yang terfokus mengejar 20% dari apa yang nampak. Bekerja dan sebagainya, membanting tulang untuk mengejar sesuatu yang hanya 20%, dan itu hanya sesuatu yang nampak. Tetapi sebagian besar kita ini lupa bahwasanya ada kekuatan besar, ada 80% hal yang kita abaikan, dan 80% ini ada di dalam diri kita. Nah, makanya di dalam buku Dr. Ibrahim El-Fiqi
dia mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, ya tidak akan mengubah, ma biqaumin, ya suatu kaum atau seseorang, ya hatta yughayyiru, sampai suatu kaum ini, sampai orang ini, ma bi anfusihim, mengubah apa yang ada di dalam dirinya, ya. Maka ya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, oleh Dr. Ibrahim Al-Fiqih tentang ayat ini bahwasanya makna daripada ayat ini menggambarkan, menjelaskan bahwasanya ada kekuatan besar dalam diri manusia ini yang perlu untuk kita rubah. Ketika kekuatan besar ini, ketika sesuatu ini sudah kita rubah, maka ya sebagaimana yang dilansir dan difirmankan Allah bahwasanya Allah akan merubah orang tersebut bila mana sesuatu ini dirubah, ya. Sesuatu hal besar ini, kekuatan besar ini dirubah, maksudnya dipergunakan ya sebaik mungkin. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan besar ini ya untuk kita gunakan. Ya, jadi ibarat satu pohon ya yang membuat pohon itu berdiri tegak ya dan kuat bila mana diterpa angin yang kencang. Sebenarnya bukan karena pohon itu kuat, tetapi karena ada akar ya, ada akar yang begitu kuat ya, di mana akar ini tidak terlihat. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwasanya yang terkuat sebenarnya adalah sesuatu hal yang tidak terlihat. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada sesuatu yang tidak terlihat di dalam diri kita. Sebenarnya itulah yang menjadi penentu, itulah yang menjadi penopang kita. Ya, jadi hal ini bernilai ya 80% di dalam diri kita. Nah, tetapi yang disayangkan adalah kita hanya terfokus kepada 20% itu saja. 20% dari apa yang nampak, tetapi kita melupakan sesuatu hal yang tidak nampak tersebut. Dan hal ini, kekuatan besar ini 72 kali disebutkan Allah dalam Al-Quran. Dan bahkan di ayat yang pertama turun juga ya meminta kita, atau ada perintah yang bersifat untuk memfungsikan daripada kekuatan besar ini. Nah, kalau teman-teman bertanya apa sih kekuatan besar itu? Ya mungkin saya belum menjelaskan di dalam video ini. Tetapi di video pertama ini insya Allah saya akan membuka tentang kekuatan besar ini. Insya Allah dari beberapa referensi buku yang telah kami baca dan menjelaskan tentang kekuatan besar ini. Maka insya Allah di video selanjutnya kami akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya kekuatan besar ini dan bagaimana cara membangunkannya. Nah, maka silakan teman-teman mengikuti video-video saya. Semoga videonya bermanfaat insya Allah ya, dan juga teman-teman bisa yang mencari referensi tentang apa sih kekuatan besar ini yang ada dalam diri kita, yang perlu kita pergunakan ya sebaik mungkin untuk menggapai kehidupan atau cita-cita yang kita impikan. Mungkin hanya itu. Terima kasih telah menonton video saya dan nantikan penjelasan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.